sudah tak Kenapa nggak muncul recordannya? Udah recording kok. Tapi oh ya udah dah. Udah. Udah. Hai. Yuk kita kenalan dulu sama masing-masing dari kita yuk. Dimulai dari silakan yang pertama. Hai, kenalin aku Alvita Aulenari dengan NIM belakang 018. Halo, kenalin nama aku Rasa Ninggar Kesuma dengan NIM belakang 022. Halo semuanya, kenalin aku Astrid Nadia dengan NIM belakang 030. Halo, kenalin aku Andrea Nabila Fiona dengan NIM belakang 039. Halo, kenalin aku Kofifa dengan NIM belakang 044. Halo, kenalin aku Pintar Lydia dengan NIM belakang 049. Jadi yang pertama, apa sih balance scorecard itu? Nah, jadi balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard ini dikembangkan oleh Dr. Ernest Herbert Kaplan dari Harvard Business School dan David Nathan pada awal tahun 1990. Nah, balance scorecard ini berasal dari dua suku kata, yaitu balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada awalnya, balance scorecard atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif serta masalah kritis dari implementasi strategi yang berhasil. Dengan BSC, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BSC, sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kinerja yang dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang peran perusahaan mengintegrasikan strategi dan visi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan balance scorecard, perusahaan tidak hanya mengukur kinerja organisasi dari satu perspektif keuangan saja, tetapi kinerja perusahaan diukur melalui 4 perspektif, yaitu perspektif finansial, customer, profitability, internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Setiap sasaran strategi dalam masing-masing perspektif akan diwakili oleh ukuran kinerja, target, dan progres inisiatif. Setiap ukuran kinerja yang telah ditentukan perlu disertai dengan sebuah target. Target dapat memicu perubahan kebiasaan dalam perusahaan yang dibutuhkan untuk tercapainya pelaksanaan strategi. Program inisiatif merupakan penjabaran langkah-langkah strategi yang dipilih dalam rangka mewujudkan sasaran strategi yang hendak diraih. Prioritas terhadap pelaksanaan program inisiatif dapat disesuaikan dengan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya, selain yang sudah dijelaskan oleh teman saya Pinkan, balance scorecard juga menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis. Jika visi dan strategi dapat dinyatakan dalam bentuk tujuan strategis, ukuran-ukuran, dan target yang jelas, yang kemudian dikomunikasikan kepada setiap anggota organisasi, diharapkan setiap anggota organisasi dapat mengerti dan mengimplementasikannya agar visi dan strategi organisasi tercapai. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Astrid, Fiona, dan Kofifa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai balance scorecard pada perusahaan Starbucks. Jadi, pada balance scorecard Starbucks ini ada 4 perspektif yang digunakan, yaitu learning and growth, internal, customer, dan juga finansial. Pada perspektif learning and growth itu ada 4 indikator. Pertama ada social, digital, and growth, store design experimentation, employee satisfaction, dan empower employee. Lalu pada perspektif internal itu ada 4 indikator, yaitu product diversification, geography diversification, improve product and service quality, dan juga resource utilization. Pada
social digital growth, store design experimentation, dan juga empower employee itu termasuk dalam indikator improve product and service quality pada perspektif internal. Lalu employee satisfaction itu masuk ke dalam indikator resource utilization pada perspektif internal. Lalu akan dijelaskan kepada teman saya, Astrid. Customer dan perspektif finansial. Pada perspektif customer sendiri itu ada 4 indikator, yakni customer loyalty, increase consumer base, customer satisfaction, dan environmental effect. Sedangkan di perspektif finansial itu ada net growth, asset utilization, dan cost effect. Pada perspektif customer sendiri, customer loyalty, increase consumer base, serta consumer satisfaction itu akan mempengaruhi net growth. Sedangkan di perspektif customer ada asset utilization yang saling mempengaruhi antara cost effect. Nah, dari serangkaian 4 perspektif tersebut akan membentuk sebuah tujuan perusahaan yang mana akan diimplementasikan melalui strategi-strategi dari 4 perspektif itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalian sudah tahu kan, inti dari balance scorecard adalah metode pengukuran kinerja yang digunakan oleh perusahaan. Perannya tadi adalah mengintegrasikan strategi perusahaan dengan 4 perspektif, yaitu finansial, customer, bisnis internal, dan learning and growth. Jadi gimana? Kalian semakin paham dan dengan penjelasan kali ini? Thank you. Dadah. 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 Bye. Catch me in the fridge right where the ice be.